Shalom rekan-rekan yang terkasih. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita dapat bersekutu bersama dalam acara Miracle Hour. Rekan-rekan yang terkasih, mungkin rekan-rekan sedang ada di kantor ataupun di rumah. Rekan-rekan dapat datang bersekutu bersama melalui acara Miracle Hour pada siang ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada siang hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur untuk satu kesempatan yang indah kami dapat bersekutu dalam acara Miracle Hour. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau ya Tuhan yang datang dan hadir dalam acara Miracle Hour. Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir acara Miracle Hour pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Rekan-rekan yang terkasih, tema kita pada siang hari ini adalah kerinduan kepada Allah. Mari saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 63 ayat 1 sampai 4. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Amin. Ya, rekan-rekan yang terkasih, sesungguhnya kita sungguh mengucap syukur akan firman Tuhan ini, mengingatkan kita bagaimana Daud ada di satu tempat, yaitu di padang gurun Yehuda, di satu tempat yang sangat sulit. Di sana begitu banyak satu kesulitan, tempat yang gersang, kering, dan tiada yang susah untuk mencari air. Ya rekan-rekan, pada saat itu Daud juga mengalami satu tekanan di mana dia sedang dikejar-kejar oleh anaknya sendiri. Namun kita melihat di sini bagaimana Daud tetap menomorsatukan Tuhan dalam satu tekanan, dalam satu kondisi yang sulit. Dia tidak melupakan akan Tuhan. Dia tidak berpikir negatif kepada Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut. Namun rekan-rekan, dikatakan di sini bahwa tubuhnya rindu kepada Tuhan, jiwanya haus kepada Tuhan. Sesungguhnya dia sangat bergantung kepada Tuhan. Ya rekan-rekan, saat ini kita masih ada dalam satu masa pandemi yang belum berakhir. Mungkin kita ada yang mengalami satu kesulitan dalam kantor, pekerjaan, ataupun dalam rumah tangga. Tetapi rekan-rekan, janganlah kita menjadi khawatir, janganlah kita menjadi takut atau menjadi putus asa, bahkan kehilangan harapan. Namun, mari rekan-rekan, datanglah kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Kita bergantung kepada Tuhan. Kita mencari akan wajahnya. Kita katakan bahwa kita rindu kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan datang. Tuhan pasti datang untuk menjawab setiap seruan kita yang percaya kepadanya. Dialah satu-satunya jawaban di dalam kehidupan kita. Saat ini kita baca kembali dari ayat 7 dan 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Ya rekan-rekan, sesungguhnya Tuhan tidak pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya ada dalam seizin Tuhan. Dan jikalau saat ini kita dapat bebas untuk beribadah, kita dapat bersekutu bahkan melalui online,
Tidak ada halangan untuk kita datang kepada Tuhan di bangsa ini. Sesungguhnya ini adalah anugerah Tuhan yang sungguh besar. Bagaimana kalau kita bangun pagi, kita dapat bernafas lega, kita dapat menghirup udara yang segar, kita dapat melihat bagaimana matahari bersinar, langit yang biru, dan perlindungan Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kita. Dan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang begitu baik yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Sesungguhnya kita menyadari bahwa Tuhan sangatlah dekat dalam hidup kita. Bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Untuk menyatakan bahwa Dia sungguh peduli dalam hidup kita. Bahwa kita sangat berharga baginya. Rekan-rekan yang terkasih, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang menjelma menjadi manusia, merendahkan dirinya untuk memikul akan segala dosa-dosa kita, menebus segala dosa-dosa kita. Dia mau dicambuk, dihina, bahkan mati di kayu salib. Semuanya Tuhan Yesus lakukan karena Dia begitu mengasihi akan kita, rekan-rekan. Sungguhnya Tuhan mau untuk menanggung akan kita, dan Tuhan mau terus bekerja di dalam kehidupan kita. Mari rekan-rekan, kita baca kembali dari Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan rekan-rekan. Sesungguhnya begitu besarnya kasih Tuhan, hingga Tuhan tidak mau untuk meninggalkan kita. Namun dikatakan bahwa sampai masa tua kita, Tuhan tetap mau menggendong kita, menuntun kita ke jalan-jalan yang benar, hingga kita sampai ke rumah-Nya yang kekal. Karena itu rekan-rekan, janganlah kita bersandar dengan kekuatan kita sendiri. Janganlah kita memakai pikiran dan segala rencana-rencana kita sendiri. Sesungguhnya ketika kita berjalan sendiri, ketika kita mengandalkan akan kekuatan kita sendiri, maka kita akan terjebak dengan segala tipuan iblis yang membawa kita kepada maut. Namun rekan-rekan, mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita tahu, kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Sungguh, kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Inilah saatnya kita menyerahkan seluruh hidup kita. Kita bertobat dari dosa-dosa kita dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, mari rekan-rekan dapat berdoa dan mengikuti doa yang saya naikkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu, merendahkan hati saya. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran saya. Basuh saya dengan kuasa darah-Mu. Saya mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saya, menjadi Tuhan, Raja dan Juru Selamat saya, sampai selama-lamanya. Saya percaya, saya disebut anak Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan rekan-rekan, selamat datang dalam keluarga kerajaan Allah. Sungguh kita mengucap syukur, Tuhan telah membawa kita dalam keselamatannya, satu anugerah yang terbesar yang terjadi dalam hidup kita. Dan pada saat ini, bagi rekan-rekan yang rindu untuk melayani Tuhan, rekan-rekan yang rindu untuk menjadi terang dan berkat dimanapun rekan-rekan berada, rekan-rekan dapat berdoa bersama-sama pada saat ini dan mengangkat tangan rekan-rekan. Mari kita menyerahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan menjadi hamba-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengangkat tangan kami untuk ya Tuhan menyerahkan hidup kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Ini kami ya Tuhan, utuslah kami. Bawa kami di dalam rencanamu ya Tuhan. Biar ya Tuhan, Engkau ya Tuhan yang memakai kami menjadi terang dan kesaksian dimanapun kami berada. Urapilah kami ya Tuhan, dan biar ya Tuhan nama-Mu dimuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan rekan-rekan, kita sungguh mengucap syukur Tuhan membawa kita dalam rencananya untuk melayani akan Tuhan. Mari rekan-rekan, kita akan terus menyerahkan hidup kita bertekun untuk mengikut akan Tuhan dan ada di dalam firman Tuhan tiap-tiap hari. Rekan-rekan yang terkasih, bagi rekan-rekan yang saat ini mengalami satu pergumulan hidup, rekan-rekan dapat menghubungi nomor layanan doa yang tertera pada layar saat ini. Tim call center kami siap untuk mendoakan rekan-rekan. Dan rekan-rekan, untuk acara live streaming Miracle Hour diselenggarakan setiap hari Senin pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan live streaming Miracle Day diselenggarakan setiap hari Rabu dan Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Rekan-rekan sekalian, untuk seluruh informasi live streaming acara Jangkar Iman, rekan-rekan dapat menyaksikannya melalui media sosial Jangkar Iman, yaitu Facebook, YouTube, Instagram, dan Twitter Jangkar Iman. Rekan-rekan dapat memfollow dan subscribe media sosial tersebut. Rekan-rekan juga dapat membagikan tayangan yang live streaming yang telah berlangsung kepada rekan-rekan yang lain untuk menjadi berkat. Baik rekan-rekan pada saat ini kita masih ada dalam satu kondisi pandemi. Mari rekan-rekan kita patuhi protokol kesehatan dengan senantiasa kita selalu memakai masker jika kita keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak dengan orang lain, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Demikian acara Miracle Hour pada siang hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam acara Miracle Hour selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.